Salam sejahtera bagi semua jemaat yang dikasihi Tuhan, yang senantiasa setia untuk mengikuti ibadah minggu. Kami, Parhalado HKBP Helvetia, mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Shalom bagi kita semuanya. Shalom dan selamat hari Minggu juga, Immanuel, Tuhan beserta kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Lewat ibadah ini kita ungkapkan rasa syukur kita dengan rasa hormat dan kekudusan. Muliakanlah Dia dan angkatlah pujian dan bersyukurlah kepadanya. Kita angkat pujian bagi Tuhan dengan nyanyian buku ND nomor 13, Datama Ede Honoku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tenteram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada perlindungan. Kiranya kami senantiasa berpegang kepada firman-Mu di dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 581 ayat 2, Sangap di Jahum. Hukum Taurat yang ditetapkan pada minggu kita saat ini, yaitu yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 6, ayat 35 sampai ayat 36, demikian bunyinya. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Demikianlah bunyi hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 686 ayat 1 dan ayat 2, Rambut Doa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berdiri di hadapan Allah yang Maha Kudus. Karena itu, dengan kerendahan hati,
marilah kita mengaku atas segala dosa yang kita lakukan di hadapan-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepada-Mu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Saudara-saudara yang telah mengaku dosanya, dengarkanlah janji keampunan dosa dari Tuhan. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 114 ayat 3. Saudara-saudari yang terkasih, epistel minggu yang ditetapkan pada hari ini diambil dari kitab Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-44. Demikian bunyinya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 201 ayat 2 sampai ayat 3.
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 31 ayat 2 sampai ayat 3. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita.
Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu yang ke-6 setelah Trinitatis pada saat ini, yaitu yang diambil dari kitab Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Ulangan 16 ayat 13 sampai 17 saya akan bacakan untuk kita. Marilah kita mengikutinya. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, firman kita pada saat ini mengingatkan kita terhadap penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini mau mengingatkan kita terhadap penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Penyembahan dan persembahan kepada Tuhan adalah bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita bergereja. Penyembahan didasarkan kepada kesadaran akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan. Ibadah adalah tanggapan hati ataupun respon iman kita terhadap kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, terhadap apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan ibadah itu kelihatanlah bagaimana respon dan pengenalan seorang Kristiani kepada Tuhan, dan kelihatan bagaimanakah pengenalannya akan berkat-berkat yang sudah dia terima daripada Tuhan. Upacara ibadah sebagai ekspresi iman yang dinyatakan di dalam bentuk ritual. Upacara ibadah merupakan respon iman yang dinyatakan di dalam bentuk ritual ibadah. Ketika seseorang beribadah, dia sebenarnya mengekspresikan imannya atas apa yang sudah diberikan Allah kepadanya. Di dalam persembahan juga akan kelihatan ekspresi iman terhadap kasih kita kepada Allah. Persembahan merupakan kesadaran bahwa apa yang sudah diberikan Tuhan di dalam hidupnya adalah milik Tuhan, adalah hak daripada Tuhan. Maka tidak salah ketika firman Tuhan pada minggu yang ke-6 setelah Trinitatis ini mengingatkan kita akan penyembahan dan persembahan kepada Tuhan adalah sebuah topik yang harus dipahami dan dimengerti di dalam kehidupan kita bergereja. Di dalam kitab Ulangan saat ini, secara khusus pasal 16 ayat 13, dikatakan ada 3 perayaan yang dinyatakan, dan di dalam perayaan itu ada penyembahan dan persembahan. Yang pertama adalah roti tidak beragi. Dalam budaya Israel, roti tidak beragi dirayakan sebagai mengingat Paskah, yaitu keselamatan yang diberikan Allah, di mana dengan tanda anak sulung tidak mati ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ini dirayakan setiap tahun. Dalam perayaan roti tak beragi ini, diadakan pada bulan pertama setiap tahunnya. Sejak awal dikenal dengan perayaan Paskah.
Saudara-saudari, kita bisa membaca di dalam Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai ayat 27 mengenai perayaan roti tak beragi ini. Mereka merayakan ini selama 7 hari lamanya. Mereka memakan roti tidak beragi, sedang pada hari yang pertama mereka tidak bisa bekerja, terlebih melakukan pekerjaan yang berat. Selama 7 hari mereka harus mempersembahkan korban bakaran. Selama perayaan roti tak beragi ini, mereka diajak untuk mengingat akan masa perbudakan ketika di tanah Mesir, dan bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sehingga melalui perayaan roti tak beragi ini sebenarnya Bapak Ibu mengajak setiap bangsa Israel untuk mengingat akan kuasa dan kasih Tuhan yang menyelamatkan mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah yang dijanjikan, menuju kebebasan, kemerdekaan, dan keselamatan. Dan yang kedua, ibadah besar di dalam bangsa Israel adalah Hari Raya 7 Minggu. Di dalam perayaan Hari Raya 7 Minggu ini, atau disebut juga dengan Hari Raya Menuai, bangsa Israel memberikan hasil ladang mereka yang pertama, mempersembahkan dan memberikan itu kepada Tuhan. Hari ini merupakan hari bersukaria bagi mereka, di mana hasil panen dipersembahkan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, sebagai sumber dari segala berkat, sumber dari segala kebaikan di dalam kehidupan mereka. Dan melalui momen ini juga mereka mengingat bahwasanya Tuhan tidak hanya memberikan tuaian saja, tetapi melalui perayaan ini bangsa Israel ingin menyatakan kesaksian imannya bahwasanya Tuhan senantiasa mencipta, memelihara, dan membaharui ciptaannya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, perayaan yang ketiga adalah Hari Raya Pondok Daun. Hari raya ini dinyatakan dengan membuat pondok daun, dan mereka tinggal di dalam pondok daun ini selama 7 hari. Mereka makan, minum, dan tidur di dalam pondok daun itu, dan atap daripada pondok ini harus bisa melihat ke atas. Ketika malam mereka bisa melihat bintang di langit. Melalui perayaan Hari Raya Pondok Daun ini, mereka mengingat bahwasanya ketika mereka dulu keluar dari tanah Mesir, mereka mendirikan kemah-kemah ketika di dalam perjalanan. Dan melalui Hari Raya Pondok Daun ini, atau disebut juga dengan Sukot, mereka mensyukuri penyertaan Tuhan dan mengingatkan bahwasanya Tuhan begitu baik kepada mereka. Mereka mengingat masa-masa lalu yang sakit, mengingat perjuangan dan pergumulan mereka memenangkan perjalanan yang begitu berat. Dan Bapak Ibu, sebenarnya perayaan ini adalah supaya bangsa itu mengingat akan keberadaannya, mengenal keberadaan dirinya, mengingat akan masa lalu yang baik bersama dengan Tuhan, mengingat perjalanan yang berat itu menjadi cambukan dan pengajaran kepada setiap bangsa, setiap umat untuk senantiasa di dalam hati yang penuh kerendahan untuk mengenal akan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, melalui ketiga perayaan ini diingatkan kepada setiap bangsa Israel dan kepada kita pada saat ini akan 3 momentum. Yang pertama, perayaan, penyembahan, dan juga persembahan. Dan ketiga hal ini merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, sehingga perayaan-perayaan ini dipakai Tuhan untuk mengingatkan umat agar memberikan persembahan kepada Tuhan di dalam kekudusan, dan juga memberikan tidak dengan sembarangan. Bapak Ibu, sudahkah kita memberikan persembahan kita yang terbaik? Dan sudahkah kita menyembah Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, didorong dengan pengenalan yang baik kepada Tuhan, didorong dengan pengenalan akan kasih dan juga perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita
ketika mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, maka kita hanya memberi begitu saja tanpa adanya rasa hormat dan takut akan Tuhan. Oleh karena itu, melalui teks khotbah kita di minggu saat ini, ada beberapa hal yang bisa kita pahami dan lakukan melalui momen perayaan besar di tengah bangsa Israel ini. Yang pertama, melalui perayaan ini, setiap umat harus didasarkan pada pengenalan akan kuasa Allah di dalam hidupnya. Mengapakah kita menyembah Tuhan, saudara-saudari? Mengapakah kita memberikan persembahan kepada Tuhan di setiap persekutuan ibadah? Mengapakah kita diajak untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan? Untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Tuhan? Jawabannya yaitu karena pengenalan akan Tuhan dan karena pemberiannya kepada kehidupan kita, kepada diri kita, kepada keluarga. Penyembahan bukan hanya sebuah rutinitas atau bukan hanya urutan liturgi ibadah saja. Dan persembahan bukanlah sogok kepada Tuhan, di mana sesungguhnya Allah tidak membutuhkan persembahan kita sebenarnya, karena Dialah Sang Empunya. Yang dibutuhkan dari umat adalah bahwa umat mengenal Allah telah menyertai kehidupannya. Maka dengan sendirinya akan keluar ekspresi atau respon dari umat karena kesadaran dan pengenalannya kepada Tuhan dan juga kepada kasih-Nya. Persembahan dan penyembahan sesungguhnya mengajak umat untuk bersuka cita. Persembahan dan penyembahan mengajak umat untuk bersukaria, mengajak umat untuk mengenal akan kebaikan Tuhan. Seperti nyanyian di dalam kidung jemaat, hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega. Ketika kehidupan kita masa kini cenderung mengecewakan Bapak Ibu, seperti yang diingatkan Tuhan kepada bangsa Israel agar mereka mengingat masa-masa lalu yang baik bersama dengan Tuhan, mengingat perjuangan mereka berjalan bersama dengan Tuhan, mengingat pertolongan Tuhan kepada bangsa itu di masa lalu, maka masa lalu itu akan mensugesti iman mereka untuk meneruskan, melampaui perjalanan yang selanjutnya. Nah, demikian juga dengan kita. Jikalau masa kini cenderung mengecewakan di dalam kehidupan kita dan melemahkan kaki kita untuk meneruskan perjalanan kita, maka seperti yang dikatakan, jangan lupakan sejarah. Ingatlah masa lalumu yang baik bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menuntun dan membimbing dan menibakan dirimu, menibakanmu hingga pada saat ini, hingga pada ibadah ini, hingga pada hari Minggu ini. Maka semua ingatan kita akan kebaikan Tuhan dan pengenalan kita akan kasih Tuhan itu akan mensugesti diri kita, menyemangati diri kita untuk mengeluarkan dan mewujud nyatakan ekspresi iman kita, ekspresi pengenalan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, penyembahan dan persembahan bukanlah suatu kegiatan rutin yang dilakukan oleh setiap umat Kristen di setiap ibadah minggu. Bukanlah sebuah kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengisi hari-hari kita. Jikalau tidak gereja rasanya tidak lengkap, tetapi ketika dia bergereja, ketika dia beribadah itu tidak terasa di dalam hidupnya dan tidak mengena di dalam hidupnya dan tidak bisa membuahkan ibadah itu, maka sebenarnya ibadah yang dia lakukan hanya sekedar jadwal atau rutinitas kegiatan yang dia lakukan setiap minggu. Di dalam memberikan diri kita sebagai penyembahan dan juga persembahan kepada Tuhan, kita harus memberikan dengan tidak bersungguh-sungguh, karena persembahan bukan beban, tetapi harus dengan hati yang tulus dan hati yang bersuka cita. Ketika kita Bapak Ibu memberikan persembahan di dalam gereja atau di persekutuan manapun, sebenarnya kita memberikan apa yang menjadi hak atau milik Tuhan. Itu harus kita ingat, itu harus terpatri di dalam benak kita. Bukan beban ataupun bukan seperti membayar utang, tetapi itu adalah tanggung jawab kita. Nah, yang ketiga, melalui perayaan itu mengajak orang lain yang melihat
atau orang di sekitarnya untuk menikmati kasih karunia daripada Tuhan. Penyembahan harus menjadi berkat dan sukacita, bukan hanya kepada dirinya, bukan hanya kepada kita, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya, bagi sesamanya. Mengapa? Karena orang yang sudah menerima berkat Tuhan harus bersedia memakai dirinya menjadi saluran berkat, diberkati untuk memberkati, diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam penutupan ibadah minggu kita selalu dikatakan di dalam doa persembahan, terimalah dan berkatilah persembahan ini untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Artinya Bapak Ibu, persembahan bukan untuk personal, tetapi untuk kemuliaan Tuhan dan sukacita bagi banyak orang. Oleh karenanya, gereja harus menghidupi diakonia di dalam tugasnya. Jemaat adalah gereja. Jemaat pribadi lepas pribadi harus menghidupi tugas diakonia di dalam kehidupannya. Karena itu adalah salah satu panggilan dari tugas gereja. Saudara-saudara yang terkasih, firman ini mau mengantar kita kepada penyembahan dan persembahan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Di dalam pengenalan kita terhadap perbuatannya di dalam hidup kita. Ketika kita menyembah Tuhan, sembahlah Tuhan oleh karena ekspresi iman dan pengenalanmu kepada Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan, maka harus didorong juga dengan ekspresi iman di mana kita sudah menerima berkat Tuhan. Firman ini mau mengingatkan kita bahwa sangatlah penting sekali mengenal Tuhan dan pemberiannya. Ketika kita mau melakukan ibadah, bukanlah sesuatu untuk menabung atau mengumpulkan kebaikan-kebaikan atau pahala di dalam kehidupan kita, tetapi sebagai respon kita karena sudah menerima banyak dari Tuhan. Firman ini sangat indah karena menyangkut inti dari pernyataan iman kita kepada Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu, saudara-saudari, bahwasanya hidup kita adalah ibadah. Sehingga apapun yang kita pikirkan, yang kita katakan, dan yang kita perbuat, sesungguhnya adalah ritme ibadah kita kepada Tuhan. Berikan hidupmu baginya sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat dan alatnya melakukan kehendaknya di dunia. Karena sesungguhnya persembahan yang terbaik itu adalah mempersembahkan tubuh. Persembahan yang hidup itu adalah mempersembahkan diri kita seutuhnya untuk mau dipakai oleh Tuhan. Membuahkan iman melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran. Itu adalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Hidup melayani, hidup bersekutu, dan hidup bersaksi. Itu tugas panggilan gereja. Itu bisa nyata dilihat oleh banyak orang dan terutama menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami puji dan kami sembah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, untuk firman-Mu yang menyapa kami umat-Mu pada minggu ini. Firman-Mu yang mengajak kami ya Tuhan untuk mau memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu, untuk mau merelakan dan mempersembahkan apa yang kami miliki sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak berkat kepada kami. Melalui berkat-berkat itu Engkau memanggil kami untuk menjadi saluran berkat, untuk mau Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan dimanapun kami berada. Engkau kiranya ya Bapa di sorga yang menopang dan juga yang memampukan setiap kami umat-Mu untuk dapat memahami, melakukan firman-Mu ini, sehingga firman-Mu benar-benar terukir di dalam hati kami, menjadi pegangan hidup kami, memberkatkan kami ya Bapa, menjadi umat yang mengenal akan Tuhan dan juga perbuatan Tuhan di dalam hidup kami, mengajak kami untuk tidak melupakan masa lalu yang baik bersama dengan Tuhan, mengajak kami untuk senantiasa mengingat akan kuasa kasih dan perbuatan Tuhan yang selalu kami rasakan hari lepas hari. Bapa di surga, ajari kami agar kami menjadi umat yang senantiasa mengingat dan menghidup segala berkat Tuhan, sehingga melalui pengenalan kami akan Tuhan dan juga kuasa Tuhan, itu dapat kami wujudkan melalui ekspresi iman kami, melalui penyembahan dan persembahan kami Tuhan. Dan melalui itu semuanya semakin nyata buah daripada iman percaya kami kepada-Mu. Engkau ya Bapa yang menopang setiap umat-Mu, agar mereka dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu,
agar firman-Mu tidak sia-sia, tetapi hati mereka dapat menjadi tanah yang baik menerima benih firman-Mu dan boleh diwujud nyatakan di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Bapa di surga, berkatilah seluruh jemaat-Mu, terkhusus jemaat-Mu yang mengadakan ibadah di rumah mereka masing-masing. Engkau hadir Tuhan di dalam setiap persekutuan ibadah mereka. Engkau yang memberkati setiap rumah tangga, agar ketika mereka merenungkan firman-Mu di ibadah minggu, menyanyikan lagu syukur dan juga menaikkan doa syukur mereka, ibadah itu benar-benar hidup dan nyata di dalam kehidupannya, dan boleh memberangkatkan setiap umat-Mu untuk memenangkan setiap perjalanan kehidupannya. Bapa di surga, berkatilah seluruh umat-Mu dari mulai anak-anak hingga yang sudah lansia. Engkau yang senantiasa memelihara mereka. Berkati juga jemaat-Mu yang sedang di dalam kondisi sakit. Engkau yang tahu ya Tuhan bagaimana pergumulan mereka. Berkati tenaga medis, keluarga, obat, makanan. Semuanya itu boleh Tuhan pakai berkuasa untuk memberikan kesembuhan kepada jemaat-Mu. Kau berikan Tuhan penghiburan kepada jemaat yang berduka, kepada jemaat yang menghadapi pergumulan. Engkau yang senantiasa mengingatkan mereka dan menguatkan mereka, menopang melalui Roh Kudus-Mu agar mereka tetap kuat, kokoh di dalam Tuhan dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Engkau berkati ya Bapa di surga bangsa dan negara kami serta pemerintah kami beserta dengan jajarannya. Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka dapat menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka dengan rasa takut akan Tuhan. Engkau pakai mereka ya Bapa di surga sebagai gembala bagi bangsa dan negara kami, agar menghadapi masa-masa sulit saat ini ya Tuhan, yaitu pandemi COVID-19 ini. Pemerintah kami boleh berhikmat untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat, dan juga supaya mereka boleh menjadi perpanjangan tangan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga, terimalah doa, syukur kami, doa permohonan kami. Hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 848 sambil memberikan persembahan 1A, 1B, dan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali kepada-Mu sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.